Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Thailand yang berjudul When a Snail Falls in Love. Drama ini mengisahkan tentang Pla yang diperankan oleh Bae Tasapaksu. Dia merupakan anggota tim investigasi khusus yang terkenal dengan kecerdasan, keberanian, dan juga kegigihannya. Nah, suatu hari dia itu bergabung dengan tim rahasia gitu untuk mengungkap suatu kejahatan yang cukup besar. Nah, di sini dia harus berpura-pura dan bergabung dengan anggota geng yang cukup besar gitu bersama dengan rekannya. Nah, dari situlah dia kehilangan salah satu rekannya dan juga menjadi trauma bagi dia gitu. Nah, di sini juga ada Vita. Jadi Vita ini diperankan oleh Baitu Zukfapit. Dia merupakan anggota baru di timnya si Pla ini. Dia itu sangat lemot gitu teman-teman. Jadi awalnya si Pla ini tidak menyukai si Vita ini, namun lama-lama dia tuh mulai menyukai karena si Vita ini memiliki kelebihan, yaitu dia tuh bisa menganalisis dengan sangat tepat gitu, meskipun kemampuan fisiknya sangat lemah. Nah, jadi di sini si Pla ini bertarung dengan beberapa orang untuk bisa menyelamatkan si Vita. Nah, dari kejadian yang dia pernah bergabung dengan geng besar itu, dia itu kan kehilangan salah satu temennya. Sampai saat ini dia itu masih trauma dengan kejadian tersebut gitu teman-teman. Dan kelompok yang itu belum ditangkap, kayak pelaku aslinya dan dalang dibalik semua itu tuh masih belum ditangkap. Jadi dia itu secara diam-diam masih menyelidiki kasus tersebut gitu, dan beberapa kali dia memimpikan hal tersebut. Dia bermimpi temannya yang tewas itu, dan dia masih seperti ketakutan gitu teman-teman. Nah, jadi ini adalah kaptennya dia, kayak ketua polisinya gitu. Nah, ternyata si Pak Ketua polisinya ini dia dulunya yang membentuk tim rahasia itu teman-teman, dan ternyata dia juga yang merupakan dalang dibalik semuanya gitu. Jadi di sini dia tuh menyandera si Vita karena dia merasa iri dengan si Pla ini. Pla ini kan cukup kuat gitu, dia tuh merasa iri dan mau menggoyahkan si Pla ini. Namun di sini si Pla ini tetap tidak terpengaruh dan dia mau menyelamatkan si Vita. Jadi di sini anak buahnya si Pla itu sudah berkumpul untuk menangkap si bapak tadi itu, tapi di sini si Pla itu masih mau kepalanya si kaptennya ini menyerahkan dirinya sendiri gitu teman-teman. Jadi menyerah dengan cara yang terhormat gitu. Di sini meskipun si Pla ini sudah terluka, dia masih berjuang untuk bisa menyelamatkan si Vita. Dan di akhir kepala polisinya ini dibandingkan menyerahkan diri, dia memilih untuk melakukan bunuh diri gitu teman-teman. Dan dari kejadian ini si Pla ini juga terluka karena ditembak oleh si kaptennya itu. Di sini si Vita menemani Pla untuk proses pemulihan tubuhnya. Jadi si Pla ini terluka cukup parah, dan si Pla itu mengetahui tentang keberadaan Vita ketika disandera itu karena dia sudah memberikan alat pelacak di cincin yang diberikan kepada Vita gitu teman-teman. Nah, dari situlah si Pla ini bisa mengetahui keberadaannya si Vita. Jadi nanti dalam drama ini itu banyak banget kasus-kasus misterius gitu, dan mereka dengan timnya itu akan memecahkan itu semua. Di sini si Vita ini bertugas untuk melakukan analisis. Jadi dari gerak-gerik korban, terus beberapa bukti yang ada di lokasi kejadian, itu biasanya Vita ini langsung bisa mendeteksi gitu teman-teman, kayak kronologi kejadiannya gimana dan siapa kira-kira tersangkanya gitu. Nah, si Pla ini dia tuh juga punya pemikiran yang lebih cerdas dari Vita. Jadi mereka berdua ini kayak sinkron gitu nantinya untuk bisa melakukan kerjasama dan bisa menguak beberapa kasus-kasus yang sulit untuk dipecahkan gitu. Jadi awalnya si Pla dan juga Vita itu tidak pernah akur karena si Pla ini tidak pernah mengakui kelebihannya si Vita, dan si Vita ini selalu merasa kesal dengan sikap tersebut gitu. Namun lama-lama di sini mereka itu saling ada rasa gitu, dan setiap kali Pla ini terluka, si Vita ini langsung merasa sangat khawatir dan langsung memberikan perhatian lebih kepada si Pla gitu teman-teman. Nah, di sini juga si Pla itu banyak banget musuhnya, jadi banyak banget yang mau mencelakai dia gitu. Bahkan di sini
ini adalah Wasu. Wasu ini adalah kakaknya si Vita, itu juga ikut disandra gitu teman-teman oleh musuhnya si Pla itu gitu. Dan di sini sempat terjadi adegan tembak menembak gitu, dan di sini Wasu ini tertembak, si Pla juga tertembak bagian lengannya, tapi si pelakunya itu berhasil ditangkap dan berhasil ditembak balik oleh timnya si Pla gitu. Jadi kerjasama timnya mereka ini juga cukup kuat, dan lama-lama antara si Vita dan juga Pla itu mereka saling mengembangkan perasaan mereka satu sama lain sampai berada di titik mereka itu mau saling melindungi satu sama lain gitu. Nah, di sini lagi-lagi si Pla itu sempat terluka parah demi melindungi si Vita ini, dan pasca menjalani operasi si Pla itu masih belum sadarkan diri gitu. Nah, di sini si Vita ini sangat mengkhawatirkan kondisinya si Pla gitu. Jadi ketika dia siuman, dia langsung mencari Pla, dan teman-temannya menjelaskan kalau si Pla ini masih belum siuman pasca operasi. Di sini dia sangat mengkhawatirkan si Pla gitu teman-teman. Dan beberapa kali juga demi melindungi si Vita ini, Pla sampai membahayakan dirinya sendiri gitu, karena musuhnya ini sangat terobsesi untuk bisa membunuh si Pla. Jadi mereka menggunakan berbagai cara agar si Pla ini bisa takluk dan bisa berhasil disingkirkan gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.